Jadi dia kaya, dia memperkaya itu orang yang telah berkata, ini ra'aitu Yusuf al-yawm. Sesungguhnya aku habis melihat Yusuf hari ini. Kalau ada orang yang ngomong begitu, aku lihat Yusuf, aku habis lihat Yusuf, dikasih uang. Jadi orang yang membawa nama Yusuf kepada dia saja, walaupun Siti Zulaikha tidak bisa memandang wajah Yusuf, memandang wajah orang yang habis bertemu dengan Yusuf itu suatu kesenangan bagi dia. Saking tergila-gilanya sama Nabi. Jadi pada orang bilang, waktu mana kalau ra'aitu Yusuf al-yawm, aku habis lihat Yusuf. Tadi aku habis lihat Yusuf, hari ini aku habis ketemu sama Yusuf. Langsung dia kasih, kamu habis ketemu Yusuf? Dia kasih kalung, dia bikin kaya itu orang. Karena itu orang habis memandang wajah orang yang dia cintai, habis berjumpa dengan orang yang dia cintai. Tergila-gila betul dia. Wa kana tusamma kullu syai'in bismi Yusuf. Kemudian dia memanggil, dia menamakan segala sesuatu dengan nama Yusuf. Melihat kursi Yusuf, melihat atap Yusuf, melihat apapun yang dia lihat, semua dia panggil Yusuf. Gila ya Pak, tergila-gila sama Yusuf. Zulaikha itu ada yang bilang namanya Zulaikha, ada yang bilang namanya Ra'il. Ya, jadi ada dua, ada yang bilang Zulaikha, ada yang bilang Ra'il. Al-Imam Ibnu Jarir Al-Tabari nyebutnya Ra'il kalau nggak salah. Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Suyuti nyebutnya Zulaikha. Semua dia panggil dengan nama Yusuf. Semua dia namakan dengan nama Yusuf. Saking tergila-gila. Wa idza rafa'at ra'saha ila sama' ra'at isma Yusuf maktuban 'ala al-kawakib. Ketika dia mengangkat kepalanya ke langit, dia melihat nama Yusuf tertulis bersama dengan bintang-bintang. Dia lihat nama Yusuf di bintang-bintang itu, di atas bintang itu ada nama Yusuf. Setiap kepala dia melihat ke langit, dia melihat nama Yusuf. Setiap ketemu orang dia panggil Yusuf. Setiap melihat sesuatu dia panggil Yusuf. Luar biasa kerinduannya kepada Yusuf. Cintanya tergila-gila luar biasa. Sehingga habis hartanya. Ya. Dhahaba maluha wa jamaluha. Hilang, pergi hartanya, pergi darinya, harta meninggalkannya, kecantikan meninggalkan dirinya, pangkat meninggalkan dirinya, sampai dia menjadi seorang yang buta, seorang yang fakir. Jadi gara-gara Nabi Allah Yusuf ada dua manusia yang buta berpisah dari Yusuf. Pertama ayahnya, yaitu Nabi Allah Yakub alaihissalam. 80 tahun berpisah menyebabkan kedua mata Nabi Allah Yakub buta. Dalam kitab Majalis Susaniyah dijelaskan kenapa, ini penting kalian tahu. Kenapa mata Nabi Allah Yakub itu buta? Dalam kitab Majalis Susaniyah diceritakan. Ketika Allah pertemukan Nabi Allah Yakub dengan Nabi Yusuf, Allah bilang, wahai Yakub, tahukah engkau kenapa aku berikan kamu perpisahan antara engkau dan Yusuf selama 80 tahun? Kenapa? Masih ingatkah engkau dulu engkau memanggang kambing muda, kemudian aroma panggangan itu tercium kepada tetanggamu. Tetanggamu mencium aroma kambing muda tersebut, tapi kamu tidak memberikan kepada dia walaupun sepotong dari kambing itu. Gara-gara itu aku pisahkan kamu dengan Yusuf selama 80 tahun. Amin. Jadi Allah pisahkan Nabi Allah Yakub dengan Nabi Allah Yusuf selama 80 tahun. Kenapa? Karena Nabi Allah Yakub pernah memanggang kambing muda, tetangganya cium baunya, tapi tidak beliau. Gara-gara itu aku pisahkan kamu dengan anakmu selama 80 tahun. Itu yang pertama Nabi Allah Yakub. Yang kedua Zulaikha pun buta, angkatnya hilang kecantikannya. Nah akhirnya Yusuf keluar dari penjara. Ya, Nabi Allah Yusuf keluar dari penjara, baru langsung Nabi Allah Yusuf menggantikan posisi Al-Aziz sebagai bendahara Mesir. Al-Aziz gak lama setelah itu meninggal. Al-Aziz gak lama setelah itu meninggal. Setelah gak lama Al-Aziz meninggal, Nabi Allah Yusuf udah jadi bendahara Mesir ketika itu. Nah, Zulaikha ini kan mantan istrinya Al-Aziz tadi. Ya, ternyata dalam kitab Al-Imam Qurtubi menjelaskan ternyata ini Al-Aziz ini impoten. Al-Aziz ini impoten sehingga Siti Zulaikha masih tetap perawan. Walaupun dia sudah tua, sudah renta, tapi dia masih perawan. Kenapa? Karena suaminya impoten. Ini tiga-tiga impoten dari Muhammad.
Makanya minum jamu terus dari Muhammad. Gak bisa gum. Ya, Al-Aziz dibawa dari sehingga Siti Zulaikha tetap seorang wanita yang perawan. Nah akhirnya setiap ketemu orang sampaikan salam kepada Yusuf. Lewat, jadi setiap jalan yang dilewati sama Nabi Yusuf dikejar sama Zulaikha. Walaupun dia pengen nyium aroma Yusuf saja. Sudah Nabi Yusuf gak tega melihat Siti Zulaikha. Akhirnya dia dapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi Yusuf panggil Siti Zulaikha. Udah dalam keadaan tua, udah renta, udah buta, miskin, apa, jadi hamba sahaya, jadi gelandangan, dipanggil. Kemudian, wahai Zulaikha, apakah masih tersisa cintamu untukku? Kata Nabi Yusuf. Apa kata Zulaikha? Wahai Yusuf, dunia diberikan kepadaku, untuk menggantikanmu dalam hatiku, tidak bisa menggantikan engkau dalam hatiku. Akhirnya apa kata Nabi Yusuf? Maukah engkau menikah denganku, wahai Zulaikha? Apa kata Zulaikha? Apakah kamu memperolok-olokku? Kamu mau menghina aku? Dulu aku cantik. Zulaikha ini wanita paling cantik di Mesir ketika itu. Wanita paling cantik di masanya. Dulu aku cantik, aku punya pangkat, aku punya jabatan, aku muda. Kamu tidak mau kepadaku. Sekarang aku sudah buta, sudah tua renta, sudah fakir, miskin, hina apa? Terus kamu mau? Kamu menghina aku, wahai Yusuf. Yusuf, betul, aku mau. Tapi tetap berada dalam keadaan perawan gitu. Nah akhirnya dengan mukjizat, dengan kekuasaan Allah, kembali kecantikan Zulaikha, kembali mudanya Zulaikha itu kembali seperti semula. Ya, waruya annaha lamma amanat wa tazawwajat bihi alaihi salam infaradat anhu wa taqallat bil ibadah wa iqtata'at lillahi ta'ala fa kana yad'uha ila firashiha naharan fatadafahu ila layl fa idza da'aha al-layl sawfat bihi ila nahar wa qalat ya Yusuf innama kuntu uhibbuka qabla an a'rifuh wa lama araftuhu ma'abuka ma'abadu ma'batan li siwahu wa ma'uridu bihi badalan hatta qala laha inna allaha jalla dzikrahu amarani bidzalik wa akhbirni annahu makhraja minka waladain wa ja'alahuma nabiyyan faqalat amma idza kana Allah ta'ala amaraka bidzalik wa ja'alani tariqan ilayhi fata'at li amri Allah ta'ala fa innaha sakanat ilayhi. Diriwayatkan bahwasanya setelah Siti Zulaikha beriman kepada Allah, duduk menjadi istrinya nih, beriman kepada Allah wa tazawwajat, dan setelah beliau menikah dengan Nabi Yusuf alaihissalam, infaradat anhu wa takhallat bil ibadah. Beliau menyendiri, beliau memisahkan diri, menjauh dari Nabi Yusuf. Loh, kok bisa begitu ya? Sebelum nikah merindukan Nabi Yusuf, manggil semuanya dengan nama Nabi Yusuf, tapi setelah menikah dan setelah beriman kepada Allah, justru dia memisahkan diri dari Nabi Yusuf. Memisahkan diri, menjauh dari Nabi Yusuf, menyendiri, menjauh, infaradat wa takhallat, menjauh dari Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Untuk apa? Lil ibadat, untuk beribadah kepada Allah. Ya, kemudian untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Ketika Nabi Yusuf panggil Siti Zulaikha untuk ke kasur, yakni untuk jima, Siti Nabi Yusuf ajak, wahai Zulaikha. Ketika Nabi Yusuf beliau ajak ke kasur siang hari, Siti Zulaikha tunda sampai malam. Sebaliknya, Nabi Yusuf ajak malam, ditunda sampai siang. Jadi nggak mau, saking sibuk beribadah kepada Allah SWT. Kemudian Siti Zulaikha berkata, wahai Yusuf, sesungguhnya aku mencintaimu sebelum aku mengenalnya. Maksudnya aku mencintaimu sebelum aku mengenal Allah. Dan ketika aku mengenalnya, ketika aku mengenal Allah, maka tidak tersisa dalam hatiku kecintaan kecuali hanya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tersisa kecintaanku kepadamu, wahai Yusuf. Dan aku tidak mau Allah itu tergantikan dengan apapun. Tidak mau ada badal. Aku tidak mau ada ganti. Tidak mau ada gantinya Allah.
Aku cuma mau ada Allah dalam hatiku. Aku tidak mau ada badal. Sebelum aku mengenal Allah, aku cinta kepadamu, merindukanmu. Tapi setelah aku mengenal dia, setelah aku tahu dia, setelah aku cinta kepadanya, maka tidak akan aku sisakan kecintaanku ini kepada selain. Cintaku hanya kepadanya. Dahsyat. Aku tidak mau ada penggantinya. Hatta qala laha, sehingga Nabi Yusuf berkata kepadanya, sesungguhnya Allah, innallaha amarani bidzalik, Allah yang menyuruhku untuk mendekati, maksudnya Allah yang menyuruhku untuk menggaulimu. Wa akhbirni, dan Allah yang memberitahuku, karena Allah wa akhbirni, Allah yang memberitahukan aku bahwasanya dari pergaulan ini akan ada jalan keluar, maksudnya akan lahir waladaini, akan lahir 2 orang anak laki-laki. Waja'aluhuma nabiyyin, dan Allah akan menjadikan mereka berdua sebagai nabi. Di Taurat, dalam Taurat dikatakan anna walad Yusuf alaihi salam huma min ghairi Zulaiha, wa fi Taurat annahu lam yatawazzaja, wa ismul walidain Afrayim wa Manassah. Nama 2 anak tersebut adalah Afrayim dan Manassah. Itu nama 2 anak. Faqalat, berkata Siti Zulaiha, amma idza kana Allah Ta'ala amaraka bidzalik wa aj'alni tariqan ilaihi fa ta'at li amrillah ta'ala fa inna hasakanat ilaihi. Kata Siti Zulaiha, oh kalau begitu, kalau memang itu adalah perintah Allah Ta'ala yang memerintahkanmu dan menjadikan aku sebagai jalan keluar atas lahirnya, maksudnya atas lahirnya 2 anak tersebut, maka aku akan taat kepada perintah Allah. Sehingga ketika itulah Siti Zulaiha tenang mendekati Nabiullah Yusuf alaihissalam. Seakan dia jadi tenang untuk mendekati Nabiullah Yusuf alaihissalam. Jadi sebelum Siti Zulaiha kenal kepada Allah, tergila-gila luar biasa dengan Nabi Yusuf, tapi setelah dia mengenal Allah, tidak tersisa sedikit pun kecintaan Nabi Yusuf, tidak tersisa sedikit pun kecintaan Siti Zulaiha kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ya Rabbana atarafna bi annana tarafna fatub alaina tauba wasfir lana al-murati ya amina واغفر لوالدي أبي ووالدينا والأهل والإخوان يا سائرين وكل ذي محبة موجودة أصحابا والمسلمين أجمعين ربي فضلك واجبا لا بارتسال إلا بالمصطفى رسول وفي كل سور صلى وسلم ربي عليه أكرمتي وآله وصحبه بعد تصديقه